Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat-sehat ya? Ya, ini kita akan praktik satu kali untuk menyelesaikan tugas uji kinerja. Ya, ini ID card-nya. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama marilah kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang teks berita, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, sebelum kita mulai, kalian isi dulu daftar hadirnya sudah Pak Guru kirimkan di WA Group, yaitu berupa link Google Form ya. Kalian isi dulu sambil Pak Guru siapkan materinya. Ayo silakan. Ya, sudah jelas ya? Nah, ini topiknya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kita menyimak atau membaca teks berita, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau dikenal dengan adik Simba. Kemudian yang kedua adalah menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga adalah menelaah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Jadi, kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu berita. Ya, berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Sedangkan teks berita itu sendiri adalah teks yang berisikan tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak atau koran dan majalah maupun media elektronik, yaitu radio, televisi, dan juga internet. Kemudian, isi berita biasanya mencakup kegiatan atau peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar kehidupan kita, seperti politik, ekonomi, hiburan, olahraga, kesehatan, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Ya, baru kita masuk ke unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita disebut juga dengan pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adik Simba. Berikut penjelasannya. Ini ada 5W, ada what, where, when, who, why, dan how. Kemudian ada adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur apa adalah unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Kemudian unsur di mana yaitu menjelaskan tentang keterangan tempat, di mana tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga unsur when, menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu peristiwa atau yang hal yang diberitakan. Kemudian yang keempat, unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Yang kelima, ada unsur why, itu mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir, unsur how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Kemudian di kegiatan kedua kita akan belajar menelaah struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 unsur, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Di mana orientasi adalah
Pembuka hal yang akan diberitakan. Biasanya terdapat sebagian unsur berita seperti unsur what, who, when, dan where. Jadi unsur 5W plus 1H itu belum lengkap, hanya sebagian saja atau hanya pembuka saja di bagian. Kemudian yang bagian peristiwa, barulah unsur 5W plus 1H itu dituangkan seluruhnya, yaitu berisi jalannya kejadian secara runtut dan bersifat faktual dan aktual. Kemudian yang terakhir yaitu struktur yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini merupakan referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Sumber atau narasumber berita dapat diperoleh dari orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pola penulisan teks berita. Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Nah, ini gambar piramida terbaliknya ya, kalian perhatikan. Di sini ada judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Digambar secara kebalik menyerupai piramida. Di mana teras berita merupakan unsur berita yang sangat penting, kemudian ke bagian tubuh berita yang penting sekali, dan kemudian yang terakhir adalah ekor berita yang tidak terlalu penting. Berdasarkan gambar tersebut, pola penulisan teks berita bisa kita klasifikasikan ada judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di mana judul adalah identitas berita, kemudian teras berita adalah kalimat pembuka atau orientasi seperti yang tadi, unsur yang tadi, kemudian tubuh berita itu berita berisi peristiwa, dan ekor berita bisa juga dikategorikan sebagai sumber berita atau bagian akhir dari berita. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kita mencoba menelaah ciri kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Sebenarnya banyak, tapi Pak Guru hanya mengambil sebagian saja biar tidak terlalu banyak untuk kalian pelajari ya. Nanti sisanya bisa kalian cari sendiri di buku ataupun di internet. Yang bisa Pak Guru sajikan ada 6. Yang pertama yaitulah bahasa baku. Jadi berita itu harus menggunakan bahasa baku dalam penyampaiannya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa seperti kita di pasar gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat tidak langsung. Dan keempat adalah konjungsi temporal dan kronologis. Maksudnya adalah temporal itu menunjukkan waktu, seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan-urutan kejadian. Jadi secara berurutan ya. Misalkan ini sudah kalian baca sendiri, ada contohnya ini, hujan turun, sejak pukul, ada sejaknya ini merupakan menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Kemudian yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Ini ada keterangan waktunya pukul 7, tempatnya ada di mana, misalkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud seperti berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, dan sebagainya. Mencurigai ya. Nah, ini contohnya ada 2, yaitu pemerintah berencana. Tapi masih menggunakan, masih ada di sini, masih dipikirkan gitu. Menggunakan kata kerja mental, berencana, belum ada realisasi, masih rencana saja. Berencana membangun bendungan di beberapa daerah. Kemudian yang berikutnya polisi mencurigai. Nah, masih di dalam kepalanya tuh, curiga. Nah, itu ya. Pak Guru pikir sekian yang bisa Pak Guru sampaikan tentang materinya. Jadi kita langsung menuju ke contoh teks beritanya.
Untuk contoh teks berita, Pak Guru akan tampilkan media berupa PowerPoint ya, sebentar. Pak Guru akan tampilkan media yang ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini ada menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini ada judul beritanya yaitu 3 orang warga TSB sembuh dari COVID-19. Kalian bisa baca di WA group yang sudah Pak Guru bagikan beritanya, atau bisa kalian baca di sini juga. Ini ada Taliwang Kobar, Rabu 14 Oktober 2010. Kalian baca, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, baca beritanya, dan nanti kita akan menyelesaikan latihan-latihannya secara bersama-sama. Nah, ini adalah sumber beritanya, yaitu www.kobarksb.com. Nah, sedangkan latihan yang akan kita kerjakan pada hari ini yaitu mengidentifikasi unsur 5W plus 1H pada teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, menulis struktur dari teks berita tersebut. Yang ketiga adalah menulis ciri-ciri kebahasaan dari teks berita tersebut. Ya, Pak Guru kasih makan bersama-sama. Ya. Ya, Pak Guru pikir sudah waktunya ya. Sudah selesai. Kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang pertama itu unsur apa atau what. Pak Guru minta Susi Susanti untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita dari teks berita tersebut. Silakan. Unsur-unsur berita. 1. Apa? 3 orang warga KSB sembuh COVID-19. 2. Di mana? Kabupaten Sumbawa Barat. 3. Kapan? Rabu 14 Oktober 2020. Siapa? HL Gita Aryadi, Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 NTB dan Sekda NTB. Pasien nomor 349 ANW perempuan usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pasien nomor 3491 ANDM perempuan usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pasien nomor 3493 ANYA perempuan usia 37 tahun, penduduk Desa Bukit Damai, Kecamatan Malu, Kabupaten Sumbawa Barat. 5. Mengapa? Mengapa masyarakat dihimbau untuk menerapkan 3M dan 1T agar masyarakat terhindar dari COVID-19? 6. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 bagi tenaga kesehatan? Tetap melakukan kontak tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.
melakukan identifikasi epicentrum penularan untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Cara mencegah penularan COVID-19 bagi masyarakat. Tetap taat, disiplin, dan waspada terhadap penyebaran COVID-19. Setiap orang wajib menjaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan menerapkan 3M dan 1T, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, serta tidak berkerumun dan menjauhi keramaian. Cara mencegah penularan COVID-19 bagi pengelola fasilitas publik. Diminta untuk memperhatikan, mengawasi, serta menyediakan sarana pencegahan penyebaran COVID-19. 7 berapa dan tengah dirawat secara intensif ada 8 orang. Ya, kepada Sisi Susanti, Pak Guru ucapkan terima kasih sudah mencoba mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita yang dibaca tadi. Kemudian Pak Guru akan tampilkan cara menentukan struktur teks berita ya. Sebentar. Ini kalau yang Pak Guru buat seperti ini. Jadi untuk agar kalian mudah menentukan mana identifikasinya, mana unsur-unsurnya, kalian sebaiknya menggunakan warna. Apapun warnanya terserah kalian, yang penting setiap unsur itu, setiap warna mewakili setiap unsur dari teks berita tersebut ya. Nah, misalkan Pak Guru pakai warna merah untuk apa, kemudian warna kuning untuk di mana atau where, kemudian yang ketiga warna hijau untuk kapan, biru untuk siapa, oranye untuk mengapa, ungu untuk bagaimana, dan abu untuk berapa. Nah, di sini ada pertanyaan berapa, sedangkan tidak ada di dalam 5W+1H. Kenapa tidak ada? Karena di dalam bahasa Inggris itu mereka tidak bisa menyebutkan secara khusus berapa itu. Karena ada umum, ada dua, how much dan how many. Sedangkan kita di dalam bahasa Indonesia itu bisa kita menentukan secara khusus apa itu berapa, jumlah dan sebagainya. Kemudian untuk menentukan teks berita, struktur teks berita, jadi ini ada contohnya. Kita kembali lagi menggunakan warna untuk menentukan setiap strukturnya. Jadi ini hanya untuk memudahkan kalian saja ya. Enak dilihat, enak dibaca, dan enak dipisah-pisah. Mana struktur yang judul berita mana, yang orientasi mana, peristiwa, dan sumber berita. Jadi yang ini judul beritanya sudah jelas, warna merah. Yang kemudian yang kuning ini orientasi, biasanya orientasi itu 1 atau 2 paragraf pertama, namanya juga pembukaan, jadi belum terlalu rinci. Nah, di sini orientasinya yaitu berwarna kuning, ada di paragraf pertama. Kemudian tubuh berita atau peristiwa dimulai dari paragraf kedua. Jadi di sini menjelaskan siapa-siapa yang ada diberitakan 3 orang warga KSB. Nah, dijelaskan di paragraf kedua atau di bagian tubuh berita. 3 orang itu siapa saja, itu kan? Ada pasien 3490, ada pasien 3491 dan 3493. Jadi ketika tiga-tiganya itu ada di bagian tubuh berita atau peristiwa. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah berwarna biru, yaitu sumber atau maksud baru ekor berita. Nah, biasanya berada di bagian-bagian akhir berita. Ekor berita bisa dikenal juga dengan sumber berita. Sedangkan sumber beritanya ada di sini. Sumber berita HTTPS harus dicantumkan ya. Jadi setiap kalian mengambil berita di internet, kalian harus mencantumkan sumber beritanya www. Sebagainya. Sudah ya? Jadi untuk struktur teks berita kalian bisa contoh yang ini cara pembuatannya. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang ciri kebahasaan teks berita.
Ada yang pertama itu, ini caranya itu kalian buat kolom, kemudian di sebelah kiri teks beritanya dan sebelah kanan adalah ciri-ciri kebahasaannya atau bagaimana penggunaan bahasa dalam teks berita tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Pak Guru beri warna merah, kemudian menggunakan kalimat langsung menggunakan warna kuning, kemudian kalimat tidak langsungnya Pak Guru tandai dengan warna hijau, dan yang berikutnya menggunakan konjungsi temporal dan kronologis, Pak Guru tandai dengan warna merah. Kronologis ya, pertama, kedua, ketiga. Jadi harus berurutan, tidak mungkin ketiga ini di awal ditaruh. Pastinya di akhir, atau pertama tidak mungkin di akhir, pasti atau di tengah, pasti di awal. Kemudian yang berikutnya menggunakan keterangan waktu dan tempat, Pak Guru tandai dengan warna abu. Taliwang, tempat ya, Rabu 14.10 itu adalah keterangan waktu. Ini keterangan tempat, ini keterangan waktu. Kemudian yang berikutnya menggunakan kata kerja mental. Ada tadi contohnya, ini Pak Guru tandai dengan warna Tosca. Itu diharapkan dan memperhatikan. Nah, ini bisa kalian perhatikan contohnya, Pak Guru sudah kirimkan di WA grupnya. Nanti Pak Guru harap kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang dengan teks berita yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, Pak Guru kasih ke kalian latihan membaca sebuah teks berita. Pak Guru akan bagikan di WA grupnya, kalian baca dulu baru kalian kerjakan, bisa sendiri maupun bisa berkelompok ya. Nanti Pak Guru harap kalian bisa mempresentasikan seperti yang Pak Guru buat ini. Seperti yang tadi ya, ada kolom berwarna sesuai dengan struktur masing-masing seperti ini. Nah, bisa ya? Ya, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ini beritanya. Sambil kalian baca, bisa juga kalian lihat di sini ya. Lumayan banyak yang terkena positif COVID, termasuk balita dan anak-anak. Itu judulnya seorang balita dan 6 anak-anak di Sumbawa Barat positif COVID-19. Jadi masih berlanjut beritanya dari yang tadi, itu seputaran COVID-19, tapi yang tadi itu sembuh, sekarang yang ini yang kena, yang positif. Yang tadi yang sembuh itu orang tua, yang positif ini adalah balita dan anak-anak. Jadi kalian baca beritanya dulu, lalu kalian kerjakan. Nah, ini latihannya. Tugasnya adalah yang pertama, tuliskan unsur-unsur adik Simba dari teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3 itu sama seperti yang tadi ya. Tapi yang keempat adalah presentasikan hasil belajar kalian melalui Zoom Cloud Meeting. Dia di sini ya. Kemudian yang kelima, kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian itu di Google Classroom bisa, di WA grupnya juga bisa. Pak Guru lupa cantumkan, bisa di WA group, bisa di Google Classroom. Nah, bagi yang mengetik, yang mengerjakan di laptop bisa dikirim filenya. Bagi yang menggunakan HP, difoto dan dikirim ke WA group. Oke? Ya, Pak Guru rasa sudah selesai waktunya. Silakan siapa yang bersedia untuk mempresentasikan pekerjaannya. Pak Guru minta coba. Satu, apa yang diberitakan?
Seorang balita dan 6 anak-anak di Sumbawa Barat positif COVID-19. 2. Di mana? Di manakah peristiwa itu terjadi? Di Kabupaten Sumbawa Barat, KSB. 3. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat, tanggal 6 November 2020. 4. Siapa? Siapa saja orang yang ada di dalam teks berita? HL Gita Aryadi, Ketua Pelaksanaan Harian Satgas COVID-19 NTB dan Sekda NTB. Pasien nomor 4120 AN MSR, perempuan usia 12 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor 4121 AN AH, perempuan usia 14 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. 7. Berapa? Berapa jumlah total kasus positif COVID-19? Jumlah total kasus positif COVID-19 di KSB 70 orang. Dua, struktur teks berita. 1. Judul berita. Seorang balita dan 6 anak-anak di Sumbawa Barat positif COVID-19. 2. Kepala berita. Taliwang, Kobar, Jumat 16 November, gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan bahwa kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat meningkat drastis dalam sehari. 9 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga per hari ini total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat telah mencapai 70 kasus. Ironisnya, seorang balita berusia 3 tahun dan 6 orang anak-anak dengan rentang usia 7 tahun hingga usia 15 tahun dinyatakan terpapar virus corona. Hari ini kami umumkan bahwa 9 orang penduduk Kabupaten Sumbawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan bertambahnya 9 kasus baru ini, maka total kasus positif COVID-19 di KSB hingga hari ini berjumlah 70 kasus. HL Gita Aryadi, Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 NTB, dalam siaran persnya Jumat 6 November. 3. Ciri kebahasaan teks berita. Yang berwarna merah ditandai dengan menggunakan bahasa baku. Warna kuning menggunakan kalimat langsung. Yang warna hijau menggunakan kalimat tidak langsung. Warna biru menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Warna abu menggunakan keterangan. Ya, terima kasih kepada Lola Andina bersama dengan teman-temannya tadi sudah mempresentasikan hasil belajarnya. Ya, untuk Pak kira cukup sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyajikan berita. Ya, kalian akan Pak Guru kasihkan contoh untuk 5W+1H, kemudian kalian akan membuat sebuah berita, ya, susun ke dalam sebuah berita baik secara lisan maupun tertulis. Ya, sekian dulu dari Pak Guru. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.